Pemirsa, kita awali informasi hari ini dari pencarian helikopter berpenumpang 8 orang yang hilang kontak di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ya, tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian helikopter yang hilang kontak di kawasan Gunung Raya, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Iya. Ya, pemirsa, proses pencarian terkendala medan yang berat. Hingga Selasa siang, ratusan personil tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, dan relawan terus berupaya melakukan pencarian helikopter hilang kontak di kawasan Gunung Raya, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Akses jalan yang terjal, aliran sungai, jalur menanjak, hingga lebatnya hutan menjadi kendala petugas menuju titik hilangnya helikopter yang berada antara 500 hingga 700 meter dari permukaan laut. Guna mempercepat pencarian, Basarnas juga menerjunkan 2 unit helikopter milik BNPB dan Mabes Polri untuk melakukan pencarian melalui udara. Jadi untuk kondisi di lapangan cukup lumayan berat ya. Karena kita berada di hutan dengan elevasi yang cukup rapat ya. Jadi karena hutannya masih sangat rapat, sehingga itu menyulitkan juga bagi tim untuk menjangkau lebih luas lagi area daripada pencarian. Sebelumnya, helikopter dengan nomor registrasi PKRGH dilaporkan hilang kontak usai 10 menit terbang dari Kota Baru menuju Palangkaraya di wilayah Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Diketahui helikopter memuat 8 orang penumpang dan awak. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi gelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi temuan 5 jenazah. Petugas periksa seluruh rangkaian, maksud kami ruangan, khususnya area terdapat bercak darah yang diduga jadi tempat korban dihabisi. Tim Inafis Polda Jawa Barat bersama Satreskrim Polres Indramayu kembali mendatangi rumah tempat ditemukannya 5 jenazah. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan di hampir seluruh area dalam dan sekeliling rumah, termasuk beberapa ruangan yang ditengarai menjadi tempat dihabisinya ke-5 korban. Petugas juga berupaya menemukan sidik jari di beberapa tempat seperti pintu dan tembok rumah. Petugas pun mengamankan sejumlah barang bukti untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut. Sementara petugas masih menunggu hasil autopsi penyebab kematian korban sebelum akhirnya dikubur dalam satu liang di belakang rumah. Sementara peristiwa keji yang menimpa satu keluarga ini membuat tetangga terpukul. Ya ramah, ya nggak inilah, maksudnya mah nggak nyangka gitu sampai bisa ada kejadian kayak gini tuh. Sama tetangga-tetangga masyarakat juga sering membaur, Bu? Iya, membaur, sering membaur. Pernah ada cerita apa, cerita masalah atau apa? Nggak pernah. Soalnya nggak pernah cerita kayak gitu. Kelihatannya juga emang yang nggak ada masalah. Keluarga harmonis. Iya. Sebelumnya, temuan 5 jenazah yang masih satu keluarga membuat pikir warga Indramayu. Korban ditemukan terkubur dalam satu liang di area belakang rumah yang diduga sudah lebih dari 2 hari tewas. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi menangkap Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhaeni dan juga aktivis Gejayan memanggil Syahdan Hussein. Ya, mereka ini ditangkap lantaran diduga melakukan provokasi untuk melakukan tindakan anarkis saat unjuk rasa berlangsung. Buntut aksi anarkistis saat unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu, polisi menggelar patroli besar dan menangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen sebagai tersangka. Del Pedro Marhaen diduga melakukan provokasi untuk melakukan tindakan anarkistis yang berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum saat aksi unjuk rasa yang digelar di Jakarta. Polisi mengklaim Del Pedro melakukan ajakan dan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar dan anak-anak. Polisi juga menyebut berdasarkan bukti yang ditemukan, Del Pedro melakukan provokasi sejak unjuk rasa yang digelar pada 25 Agustus 2025 yang lalu. Direktorat Reskrim
Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar termasuk anak. Ya, jadi anak ini usianya sebelum 18 tahun. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat. Sementara itu, kuasa hukum Del Pedro menyebut prosedur penangkapan yang dilakukan oleh polisi tidak sesuai aturan. Tanpa proses pemanggilan dan pemeriksaan, polisi disebut langsung menjemput paksa Del Pedro dan menetapkan sebagai tersangka. Dari sisi prosedur dalam konteks penangkapan teman-teman kami, sahabat kami Del Pedro dan juga Mujafar, dari sisi prosedur itu sangat menyalahi KUHAP gitu ya. Tidak ada proses pemeriksaan awal, pemanggilan, bahkan tiba-tiba langsung ditangkap, langsung penetapan tersangka bahkan. Kalau memang kita mau masuk ke sedikit ke substansi, kita lihat ada teman-teman kita dituduh terhadap proses penghasutan. Terhadap hasutan yang mana gitu? Apakah ada proses cross-check silang antara siapa yang dihasut dan juga penghasut? Tidak ada informasi itu secara utuh, secara proper. Hasil dari diskusi Prabowo dengan sejumlah... Del Pedro Marhaen saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi hukum dan hak asasi manusia. Dengan latar belakang di bidang hukum dan ilmu politik, Del Pedro mengawali karirnya di bidang advokasi dan penelitian. Ia pernah menjadi peneliti di Lokataru Law and Human Rights. Ia juga pernah menjadi program asisten di Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras. Del Pedro juga sempat diamankan Polda Metro Jaya saat unjuk rasa penolakan RUU Pilkada di gedung DPR pada tahun 2024 yang lalu. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Terkait dengan situasi yang terjadi. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menetapkan 6 tersangka baru dalam unjuk rasa yang berujung kericuhan. Ya, para tersangka tersebut merupakan admin dari media sosial yang melakukan ajakan aksi perusakan dan live di media sosial. Tersangka sudah ditetapkan. Yang pertama kami sampaikan adalah saudara DMR adalah